Tapi pada awalnya Islam ini susah, karena di tanah Jawa tumbuh ajaran yang suka makan manusia, namanya ajaran Bhairawa Tantra. Makanya orang hebat itu Cakra Birawa, truk-truknya orang hebat Bhairawa, itu dari istilah Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu apa? Orang yang mampu melakukan ilmu namanya ngerogo sukmo. Nah, supaya iso ngerogo sukmo, orang ini punya adat namanya pancamakara. Laki perempuan udo kabeh muter melakukan hubungan seks bebas supaya nafsunya kendu, supaya pikirannya tenang minumnya arak, supaya perutnya nggak keracak kerucuk makan tumpeng, supaya nanti sukmanya keluar, tubuhnya nggak bergerak makan daging manusia. Maka di Jawa tumbuh Sumanto. Setelah itu di sini lahir orang-orang yang mampu ngerogoh sukmo. Sukmone pergi diajak nyuri, namanya ngepet. Sukmanya pergi jak bunuh orang, namanya santet. Sukmanya pergi jak mencintai perempuan, namanya pelet. Di Jawa tumbuh santet, pelet, ngepet. Beberapa kiai mati dimakan sama orang ini untuk upacara. Tempat upacaranya namanya kesetra. Maka setiap daerah kalau ada namanya setro, itu adalah dulu pusat persembahan Bhairawa Tantra. Yang saya tahu di Gresik ada 3. Nah, ini yang kemudian menghasilkan cerita beberapa kiai dimakan, akhirnya didatangkan kiai yang nggak bisa dimakan, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat Jawa susah nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, maka di Jawa dikenal dengan nama Syekh Subakir. Dikejar-kejar sama Syekh Subakir, lari. Sebagian lari ke barat, sebagian lari ke timur. Yang lari ke timur naik ke Gunung Kawi Malang, lari ke Alas Purwo Banyuwangi. Lah di Alas Purwo dipimpin pemimpin Bhairawa namanya Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Syekh Subakir sudah sepuh, maka muridnya namanya Mbak Ishak putra Mbah Jumadil Kubro ngejar ke Banyuwangi. Akhirnya Menak Sembuyu menyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Maulana Ishak. Pernikahan itu melahirkan Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik. Ya. Lah sebagian lari ke Kediri, berpusat di Patung Totok Kerot daerah Pagu Pamenang. Lah ini akhirnya dikejar sama Sunan Bonang putra Sunan Ngampel, cucu Babrohim Asmoro Kondi, putranya Syekh Jumadil Kubro. Sampai di Kediri diajar sama Sunan Bonang. Sebelum lari ngejar ke Kediri, bertapa dulu di daerah namanya Bawean. Maka orang Bawean merasa memiliki Sunan Bonang. Akhirnya nyerah orang Kediri tadi Bhairawa. Akhirnya bareng nyerah, ya sudah, muter-mu tetep gak apa-apa, tapi jangan telanjang. Dikasih baju arak haram, diganti teh kopi atau air putih. Tumpeng itu halal gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik, ingkung ayam. Mantra ngerogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Islam penerus Wali Songo ndak ada yang komplain masalah tumpeng, sebab ngerti itu tinggalannya Sunan Bonang. Tapi Pak yang baru datang ke Indonesia pangling, ini bikinan siapa? Wong di Arab tidak ada. Makanya sekarang banyak yang musyrikan tumpeng. Tapi pengikut para Wali Songo, orang-orang Surabaya, nggak ada yang mempersoalkan tumpeng. Lila ya, mulai nyantol ya. Nah kok sih ini ngajinya nanti jam 1 ini ya. Nah, pekerjaan berikutnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi masih berbicara tentang iki gimana ini. Akhirnya yang baru paham adalah Sunan Ampel. Ini baru mulai paham bagaimana mengislamkan orang
Jawa mulai paham karena sudah generasi ketiga lah ini Sunan Ampel. Ini kalau saya langsung bilang Allah pasti ribut. Ini kalau saya bilang ini pasti ribut. Akhirnya apa? Sunan Ngampel yang pertama dilakukan adalah mencari takbir di dalam Al-Qur'an. Nah, ini takbirnya di dalam Al-Qur'an. Gimana cara nanem Islam di sini ini? Nah, maka Mbah Ngampel ketemu takbir ayat Al-Qur'an apa? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Islam itu sudah digambarkan di Taurat dan Injil seperti tanaman. Kazar'in akhraja syat'ahu kang metu napa nggih? Syat'ah niku nek cara anakan sing saking bonggol niku lho napa nggih? Akan metu anak-anakane sing tukul teko bonggoli. Akhraja syat'ahu fa'azarahu. Lah mengko terus kembang mbokne karo anake niki wohe bareng. Fastaghlaba terus ngempel. Fastawa 'ala suqi terus akhire ngebaki pasar medeni wong kafir. Tanduran sing metu tungute niki terus mbokne apa bar metu sungute terus mbokne karo anake wae barengi apa? Ternyata kejawab itu tanaman padi yang seperti itu. Maka kemudian Sunan Ngampel mengambil ibrah dari menanam padi menjadi cara menanam Islam di tanah Jawa. Padi itu kalau di atas tanah ditotol sama burung, maka ditanam di bawah tanah. Pas karena yang punya sawah Mojopahit. Kalau ditanam di atas, Mojopahit punya tanaman pisang, kita nanam jagung, jagungnya ditebang. Maka tanam bahwa Allah tanam nama pengiran. Allah ditanam dengan apa? Syekhun Ustadun dengan nama kiai. Tilmidun muridun dengan ditanam dengan santri. Musola dengan langgar. Terus dobo syahadah dengan nama kalimoso sodo syahadaten sekaten. Itu ditanam terus sama Sunan Ampel. Makanya karena ditanam terus akhirnya Sunan Ngampel bikin tembang lir tandure wusu milir. Nek sing tak tandur ini sudah tumbuh belum? Sudah tumbuh belum? Maka begitu tanaman ini banyak sudah ditanam dengan cara lokal gak kelihatan. Maka Sunan Ngampel ngirim Raden Husein untuk ngabdi ke Mojopahit, kakaknya Raden Fatah. Di sana cuman disuruh nanya, nanti kamu lihat orang Islam sudah banyak apa belum. Begitu masuk orang ditanya, kamu kok kesini mau ngapa? Saya mau ngabdi. Lah tandurmu sing mbok tinggal bagaimana? Tandur kula pun ijo royo iki Islam, taruh benteng sebelah kanan. Kalau yang enggak Islam ditanya, tandurmu gimana? Wong tandurku entek dibadhok pereng. Oh iki ora Islam kiwa. Mbok blimbing, ya blimbinge ora iso tak penek sebab lunyu. Oh iki Islam gele benteng tengen. Nek ra Islam tanang blimbingmu piye? Wis entek dibadhok codot. Oh ndak Islam. Begitu benteng kiri benteng kanan sudah banyak, dikabarkan kepada Sunan Ngampel sudah banyak. Ketika dikabarkan sudah banyak yang ndak sabar pengen secepatnya ngantem Mojopahit. Akhirnya tumbuh orang yang sangat keras pengen secepatnya menghancurkan Mojopahit karena ada kabar sudah banyak di benteng kanan benteng kiri. Lahirlah pasukan jihad pertama di dalam Islam di tanah Jawa, dipimpin Mbak Usman Sunan Ngudung. Mbak Usman Sunan Ngudung bapaknya Sunan Kudus, dibantu Mbak Abdul Qadir Sini Tankimhan langsung nyerbu Mojopahit. Tapi Mojopahit masih sangat kuat sehingga pasukan pertama tumpes di tangan
Pahit. Seluruh kuburannya sekarang bisa kita ziarahi di Troloyo, Trowulan, Mojokerto, namanya kuburan Srengenge. Jadi itu kuburan FPI pertama atau Laskar Jihad pertama di situ. Akhirnya ndak bisa, ini harus tetap dengan cara yang halus. Maka akhirnya cara kebudayaan ditempuh bukan dengan kekerasan karena mati. Akhirnya ngajarkan pengen jadi orang baik, iya, kalau pengen jadi orang baik jangan lupa jempol. Jempol itu apa maknanya? Baik. Baiknya jempol nggak sempurna kalau nggak ada jentik. Maknanya jentik jangan otak-atik punya orang lain, ojo otak-atik barange liyan, ojo nyolongan, enggak didalili asyariku wasyariqatu faqtau aidiyauma. Hadisnya lau anna Fatimah binti Syaraqat laqattu yada, enggak cuman ojo otak-atik barange liyan iki tak jenengke jentik soalnya gue nginjen silite pitik ngono dong. Iki jari manis dadi wong sing manis ning ojo manis-manis rai, ojo dadi penjilat. Iki penunggul dadi wong sing unggul tapi ojo sombong. Iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Tapi karepe nek wis jempol kabeh kudu dimusnahkan, seluruh yang jelek harus dimusnahkan. Mula digekke lagu jentik penunggul patenono ojo di dulur tua malati. Jadi walaupun sudah menang jangan menang. Nek ada manten baru depan rumah suruh ngasih cengkir gedang tebu. Aku wis kenceng pikirku, mantenku wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gedang mlebu. Begitu. Kalau bikin rumah suruh kasih pisang di atas wuwungan. Supaya apa? Supaya nek tukangnya lapar ndak naik turun cari makanan. Saya golek lho itu cara-cara. Yang paling susah adalah mengajarkan bagaimana orang itu meninggal. Kalau ajaran Hindu meninggal adalah reinkarnasi, lah kalau Islam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Sunan Ngampel buat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun menjadi bahasa Jawa. Urip ojo lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, gekke tembang maca pat. Ya, napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Sebelah kiwa kancane nyawa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Jin korin kali hafadho karo Sunan Ngampel dikasih nama dulur papat limo pancar. Lho ini pembelajaran yang sangat rumit pada zaman Wali Songo. Mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo kiwa. Pancer pengen istri cantik pakai jalur kanan baca ya Rahmanu ya Rahim, I love you. Pakai jalur kiri bacanya Sunamata Kaji ajiku jarku wata illa bila. Pakai jalur kiri Sunamata Kaji ajiku Bandung Bondo Woso. Pengen kaya jalur kanan sholat duha ya Fattahu ya Razak. Kalau pakai jalur kiri bawa ayam cemani naik gunung Kawi, ya sama-sama kaya. Makanya kiri kanan bisa dipakai. Makanya kiai sama dukun itu sama. Kiai kalau tirakatnya kuat doanya manjur, dukun yang nggak pernah mandi kalau tirakatnya kuat ya doanya manjur. Sama-sama wong pakai jalur yang duanya ada. Makanya orang Surabaya pakai kiai atau dukun sama-sama hebat, sama-sama terang, cuman terangnya beda. Yang satu terangnya lampu, yang satu terangnya kebakaran rumah omah kobong. Goleki pitik ilang nganggo sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak digendel diobong pitike ketemu sentolope utuh blarake entek kok obong ngono to. Lho ini pembelajaran yang ribetnya luar biasa. Maka tembang yang pertama namanya tembang mocopat itu Mas Kumambang, kemambange nyawa medhun alam donya. Setelah Mas Kumambang tembange mijil, menungso mijil lahir lanang lahir wedok. Setelah mijil tembangnya
di kecil-kecil sangoni kanthi agama, kanthi akhlak, diajar ngaji. Kalau nggak cepat diajar ngaji ki nanti anak menungso kesusul tembang sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Apa meneh nek wis bar sinom tembange asmara dono mulai jatuh cinta ke taman asmara taek kucing rasa coklat. Nek wis bar asmara dono tembange gambuh jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga. Kalau setelah itu tembangnya dandang gula dandang pahit gula legi merasakan manis pahitnya kehidupan. Setelah itu tembangnya durma, mana dharma bakti hidupmu. Kalau mangga itu berbuah bisa jadi makanan burung, bisa menjadi makanan codot, lah buahnya manusia apa? Kalau manusia tidak berdharma bakti kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo donya dengkul wis linu untu wis protol mripat wis lamur tato naga wis mengkeret dadi gambar cacing. Sudah nang mungkur nang masjid Al-Akbar walaupun hanya setahun sekali hari ya pokoknya nang mlebu senajan setahun pisan riyaya. Nek ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane terakhir tembange pucung menungso dipocong sluku-sluku bathok mati. Ini pembelajaran yang sulitnya luar biasa dan ini hanya ditemukan di tanah Indonesia. Oleh Sunan Bonang dibikinkan gamelan wong musiknya tembang moco musiknya jenenge gamelan slendro pelok yang berbeda dengan musik sebelumnya yang bunyinya nang ning nang nong dang dang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono ya nang kene ngaji nang kono nyolong pitik wong urip. Kadang baik kadang buruk, ndak bisa baik terus. Tapi kalau pengen pungkasan terakhir yang baik dang dang gung, ayo dang balik nang Sang Yang Agung, dang bali nang Gusti Allah. Loh ini pembelajaran orang Jawa dulu. Makanya kalau kita kadang hari ini nggak hati-hati, seolah-olah apa yang ada di sini itu jelek. Padahal bangsa ini ketika Islam datang sudah punya peradaban yang sangat maju. Orang Eropa saja bingung sekarang. Kenapa? Orang Eropa punya alat musik namanya gitar. Orang Jawa punya alat musik namanya gamelan. Dari situ bisa dilihat perbedaan peradaban. Gitar itu membuatnya mudah karena cuman kayu dibolongi dikasih tali. Tapi membuat alat musik dari gamelan, kalau bangsa tidak punya pengetahuan metalurgi dan tidak punya ilmu pertambangan yang mapan, nggak bisa membuat alat musik dari logam. Eropa punya logam untuk perang, sini logam untuk alat musik. Ini menandakan dari dulu bangsa ini bangsa yang aman, bangsa yang toto tentrem kerto raharjo, bukan bangsa yang suka perang. Bahasa kita, orang juga pusing dengan bahasa kita. Orang Eropa menyebut makanannya dengan rice. Kalau orang sini rice itu macam-macam. Nek isi neng sawah jenenge pari, nek wis dipanen jenenge gabah, nek wis digiling jenenge beras, nek gilinge cuwil-cuwil jenenge menir, buntel godhong jenenge lontong, bunter janur jenenge kupat, ora dibuntel jenenge sego, gondol cecek siji jenenge upo, diublek-ublek jenenge bubur, lali masak silite gosong jenenge intip, ora kepangan garing jenenge karak. Wong mriko cukup rice ngono tok. Tiang Arab damel istilah sakoto, tiba jatuh. Wong kene sakoto ya engko sik delok nek mengarep lambene penuh tanah jenenge nyosop, nek ngene bluk jenenge jungkel, nek ngono jelungup, nek ngene glem, nek ngene gep kono name sakoto.
Orang Eropa, orang Arab menyebut sleep utawa naum. Oke nih, nanti dulu nek Pak Direktur nendro sare tilem, kalau kekasih kita bubuk. Nek wong biasa tuh turu, lah nek copet micek geletak sak keleme udah. Loh ini bahasa makanan kita termasuk makanan yang ekstrim. Orang bingung kok iso wong Jawa mangan gadung, padahal gadung itu panganan ekstrim. Seluruh dunia tidak ada yang bisa makan gadung. Kok orang Jawa bisa makan gadung? Kok ngerti nih gadung niku nek arep dipangan diketok-ketok terus diawoni, habis itu direndam, awoni meneh dipe, dikum, digodok, dipe. Itu dulu korbannya berapa itu waktu eksperimen? Kok bisa? Padahal genderuwo aja mabuk kalau mangan gadung. Mbah Manap Lirboyo itu apa? Ngerowot 56 tahun panganane uwi, tahu-taunya uwine itu hilang digondol genderuwo sama Mbah Manap, uwine dikasih gadung. Akhirnya gadungnya dicolong genderuwo, tengah malam genderuwone mabuk, sak Lirboyo ambruk, dikasih minum lengo jarak. Akhirnya apa? Akhirnya terus nyantri di Mbah Manap Lirboyo, tugasnya nyenggot nimbo nganggo kayu yang panjang. Sakniki pensiun wong Lirboyo wis duwe sanyu. Orang Eropa sampai hari ini bingung. Saya pernah mengikuti tim dokter yang mau meneliti Gus Dur. Gus Dur itu diteliti karena stroke 3 kali kok tidak mati. Ini orang istimewa. Lah akhirnya setelah meneliti itu tak ajak jalan-jalan, mereka kaget. Ternyata ada pengobatan di tanah Jawa yang tidak masuk akal, tapi bener-bener mujarab. Apa? Ono wong kesandung dincepno tletong. Itu pengobatan Jawa, sembuh. Sakit mata diuyui, sembuh. Itu pengobatan lokal. Anyang-anyang ditaleni merang, lho ini sembuh. Iki ilmu apa katanya? Dan Thailand mempraktekkan bahwa kalau pohon tidak berbuah harus ditaleni alang-alang, dipecel dan itu buahnya banyak. Sekarang Thailand ngikut. Dunia sekarang sedang mengincar buatan Indonesia, apa? Atom utawa nuklir tanpa reaktor. Krisis energi dunia harus ada jawabannya. Apa? Jawabannya adalah nuklir, tapi nuklir berbahaya kalau tanpa reaktor. Indonesia tanah Jawa punya nuklir tanpa reaktor, namanya apa? Tombak baru klinting, pusakanya Mojo Pahit. Tuh, kok gak medeni kita ini. Makanya kadang kita ini selalu mengatakan kita ini tanah muda, kita ini orang baik semua. Mana ada di dunia ini ada orang yang tega, yang sampai ikhlas waktunya 7 hari nunggoni tetangganya yang mati. Kalau bukan orang Jawa gak ada. Hari pertama tunggoni, hari kedua ditungguin, sampai 7 hari baca tahlil, baca ya sini tuh. Kalau gak orang Jawa gak punya waktu sebegitu panjang. Ini saking baiknya. Kenapa? Karena orang Jawa itu sebelum lahir sudah dipanggilkan tetangga, namanya ngapati mito ini syukuran makan. Kalau lahir akikoh tetangganya diundang, sunatan tetangganya diundang dikasih makan, nikah tetangganya diundang dikasih makan. Tetangganya sakit di rumah sakit tabrakan, mulutnya mangap ini nggak bisa kasih makan, tetap dibawain makanan. Kenapa? Karena orang Jawa itu kalau sudah ngumpul harus makan. Sebab orang Jawa makan tidak makan kumpul. Maka kalau ada orang mati pada ngumpul, kalau di Jawa ya harus dikasih makan. Sebab kalau nggak dikasih makan ora Jawa. Nah ini kadang terus ada orang ini nggak ada tuntunannya. Makanya wong Jawa ini kunduwe bangsa dewe. Kalau ada pilkada pasti ada uangnya orang Jawa itu. Pilkada 10.000, pilbub 50.000, kalau pilkada 100.000 itu biasa kalau di Jawa. Mani politik bukan. Kalau di Jawa namanya jer besuki mowo beo.
Makanya kalau diterima santri wong biasa namanya uang bensin, terima masjid namanya sumbangan, terima kiai namanya bisyaro. Nah ini di Jawa orang manggil orang pasti tidak berani manggil namanya, pasti panggil Pak, panggil Mas, panggil Le, kan gitu. Tukang patri Pak, tukang rosok Pak. Makanya kalau kemudian ada nabi yang tidak berani nyebut Muhammad, pasti pakai kanjeng kalau orang Jawa. Ajal nggak kebleset ke kanjeng Dimas saja. Kanjeng, terus ada bahasa Arab Sayyidina. Ya untung ada Sayyidina dan ada kanjeng. Kalau nggak ada Sayyidina, nggak ada kanjeng, orang Jawa nggak berani menyebut Muhammad, pasti nyebutnya Mbo. Ayo nabi ngoten mawon. Lah itulah orang Jawa, kalau manggil orang besar tidak berani manggil namanya. Makanya kalau di Jawa ada orang manggil Muhammad itu ora Jawa. Loh itu loh. Lah ini kadang kita ini punya, terus ngumpul, ada orang mati, bacain Yasin misalnya. Ya orang Jawa nyebutnya Yasinan, bacain tahlil, orang Jawa nyebutnya tahlilan. Bahasa Arab, bukan itu bahasa Jawa. Orang Jawa kalau beli katok belum dipakai ya namanya katok, kalau sudah dipakai namanya katokan. Orang Jawa kalau beli sarung ya beli sarung, kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai sarungan. Sama juga tahlil kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau sudah dipakai ya yasinan. Akhiran an itu menandakan sudah dipakai. Loh itu bahasa Jawa. Makanya ojo gumun di sini nih. Inilah ya. Lah inilah maka kemudian akhirnya ini peradaban sudah mapan, harus diajar apa? Akhirnya para wali bersepakat iki kudu diulang, kenal Gusti Allah. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah pelajaran iman dan berbuat baik. Nah, pelajaran iman dan berbuat baik pada manusia di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan manusia adalah makhluk terbaik, tapi ini makhluk terbaik versi Indonesia. Yang jelek-jelek, pesek-pesek, rembes. Jadi ahsani taqwim model Indonesia. Kalau ahsani taqwim model Arab itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, bangir. Ahsani taqwim model Eropa, tinggi besar, rambutnya merah. Ahsani taqwim model Afrika, hitam gosong kayak kopi goreng. Ahsani taqwim model Cina, tembem-tembem, pipinya sipit. Ini yang bikin siapa? Allah. Nggak usah protes. Ini yang kemudian disebut ukhuwah basyariyah. Jadi perbedaan ini Allah yang bikin. Kenapa yang di Arab dibikin cantik sama ganteng? Ya kira-kira. Apa kira-kira? Karena di Arab nggak ada air, susah air. Makanya kalau dibikin cantik, dibikin ganteng, aman. Walaupun nggak mandi juga tetap cantik, tetap ganteng. Yang dibikin di Arab gitu, yang dibikin di Eropa, kenapa tinggi besar, rambutnya merah? Karena di sana ada musim dingin. Kalau musim dingin kok dibikin kecil gini, katuen mati. Loh, orang Eropa kalau musim dingin kan nggak punya matahari, kulitnya berubah kayak kulit tekek karena pigmennya hilang, sebab hilangnya sinar ultraviolet. Maka datang ke Indonesia dede. Mereka kalau kesini udo itu dede, bukan porno. Sampean aja sing ngeres. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan karena ikannya jadi sungainya jadi es. Maka di musim panas mengawetkan ikan menjadi sarden untuk dimakan di musim dingin. Lah sampean ngapain ikut makan sarden? Wong sampean nyerok iwak ada, nggak dapat ikan ya kodok-kodok ya dapat ya. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun karena daun rontok di musim
gugur. Yang tidak rontok cuman godong cemoro. Makanya Natal di bulan Desember pakai daun cemara, karena hanya itu yang tidak rontok. Coba kalau Natal asli Indonesia iso godong pelem, iso godong nopo loh. Ini bangsa Afrika dibikin hitam karena Allah menyimpan binatang buasnya di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Kalau dibikin hitam telesep udah ndak ketahuan. Cina kenapa tembem dan sipit gini matanya? Karena kalau musim dingin salju turun, matahari tetap keluar ya silau men. Lah kenapa yang di Indonesia dibikin kecil-kecil jelek-jelek? Ndak apa-apa, karena Indonesia adalah potongan surga yang ada di dunia. Qit'atum min qit'atil jannah. Ini maka indahnya Indonesia. Loh, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang iman dan berkelakuan baik. Nah, kita ini diajarkan oleh para wali itu tujuannya apa? Bikin kita iman dan berkelakuan baik lah. Maka biar kita iman, maka diajar mulut kita yang paling gampang. Iman itu paling gampang di mulut, karena mulut bisa ngomong. Maka kiai-kiai dimanapun pelajarannya adalah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar mulutnya bisa kenal Allah. Karena yang paling mudah diajar itu mulut. Maka di mana-mana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi karena kita orang Indonesia kadang masih kebleset ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Nanti kalau sudah matanya diajari iman, terus mulutnya, terus matanya diajarkan iman, dikelompokkan begini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah. Ya udah, matanya disekolahkan ya. Setelah matanya disekolahkan, ngajarkan imannya dengkul ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, layung ya. Nah, setelah mengajarkan iman mata, maka yang diajarkan iman berikutnya adalah bokong. Imannya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, nanti kalau sudah ini alah suwene iya loh gitu. Maka Gus Zainuddin siapa yang diajarkan ya tadi itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu lah kenapa pelajarannya kalau ya Allah kok pakai gedek-gedek begini? Kalau orang Indonesia, kenapa orang sini kalau diajarkan kok gedek-gedek? Ada yang komplain, aku setahu saya kalau murid Rasulullah itu belajar iman dikirnya cuma diem begini. Lah kan murid Rasulullah sangat dekat dengan Rasulullah, diem begini hatinya kepada Allah. Lah orang Surabaya diajak diem begini ya tidur. Loh, maka kalau di sini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nah itu gitu tidur. Terus kemudian kalau kiai sini kalau zikir mesti cerewet ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa cerewet? Ya karena biar yang tua-tua denger. Kalau diem begini yang tua-tua nggak denger itu bunyi apa. Akhirnya tuku apa mbah? Tasbih. Muni apa? Mbah. Ini sholat kadang di sini ini sholatnya orang Indonesia sama saja sholat zuhur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sholat zuhur sini biasanya agak mundur. Nunggu siapa? Nunggu yang di sawah, nunggu yang di pasar. Setelah ditunggu gak datang-datang pujian Robbana ya Robbana, masih gak datang-datang, capek nunggunya. Tombo hati, capek ya nambani hatinya sendiri. Masih gak datang-datang baru kiainya marah, diurukian jangan jerantal pergi. Loh, ini cara pembelajaran manusia yang jauh. Lah kenapa para ulama, para wali ketika mengajarkan Islam amanu wa amilus sholihat ya kok menggunakan cara-cara yang sudah ada di tanah
Jawab, Allah kok jadi pangeran, sholat kok jadi sembahyang? Karena ada tuntutan dari Allah. Apa tuntunannya? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wattin, demi buah tin. Buah tin simbolnya Nabi Nuh. Wazzaitun, buah zaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina simbolnya Nabi Musa. Lah, sekarang simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Maka amanu wa amilu solihatnya diajar iman dan beramal soleh bagi orang lakot kholaknal insana fi aksani takwim, yang aksani takwimnya Indonesia, maka baladil aminnya Indonesia. Maka kalau mengajarkan amanu wa amilu solihat di Indonesia, jangan lupakan bentuk keamanan sebuah bangsa dan negara, jangan lupakan wahadzal baladil amin. Lah ini loh, makanya kenapa amanu wa amilu solihat kayak Hizbut Tahrir kok dilarang oleh negara? Karena Hizbut Tahrir ngajarkan amanu wa amilu solihat tapi lupa wahadzal baladil amin, lupa keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara yang dalam hal ini Indonesia. Kenapa kemudian Pak Ba'asyir mengajarkan amanu wa amilu sholihat ditangkap sama tentara Densus? Karena Pak Ba'asyir mengajarkan amanu wa amilu sholihat tapi mengingkari wahadzal baladil amin. Lah ini malah ngerusui ini. Makanya kalau mengajarkan amanu wa amilu sholihat, jangan lupakan bentuk keamanan sebuah bangsa dan negara. Jangan lupakan wahadzal baladil amin. Suriah mengajarkan amanu wa amilu sholihat, gagal membentuk wahadzal baladil amin, Islamnya kocar kacir. Afghanistan mengajarkan amanu wa amilu sholihat, melupakan wahadzal baladil amin, Islamnya kocar kacir. Tapi ulama-ulama Indonesia dari awal mengajarkan amanu wa amilu sholihat sesuai dengan petunjuk wahadzal baladil amin. Majapahit tidak mungkin dikasih nama Allah, Majapahit menjadi pangeran. Maka akhirnya pelajaran ini diterima oleh orang seluruh Indonesia. Datuk Ribandang ke Sulawesi, kemudian Khatib Dayan ke Kalimantan, Aryo Abdillah ke Sumatera. Yang di Jawa dikasih wahadzal baladil aminnya dibentuk Giri, dibentuk Demak, dibentuk Cirebon. Belanda datang semuanya bersatu melawan Belanda. Belanda pergi, kawasannya disebut wilayah. Paling susah adalah kita sebuah bangsa, Arab satu bangsa dipimpin beberapa negara, yang kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak mungkin kalau Allah dikasih nama pangeran, maka qul huwallahu ahad dengan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan semua bangsa bersatu dalam satu negara tidak mungkin menggunakan hamba dan raja, kawulo dan gusti. Maka para wali mengambil istilah Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan hanya ulama Indonesia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat di Indonesia. Satu-satunya orang Islam di dunia yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Ini cara pelan. Akhirnya apa? Kita jadi. Kenapa? Islam datang tidak mengingkari baladil amin Indonesia, dan para ulama mampu mengajarkan Islam, mampu membentuk wahadzal baladil amin. Amma ba'du. Nah, ini muqaddimah selesai. Lah ini belum mulai, saya kan tadi sudah bilang saya baru mulai muqaddimah dulu. Lu ngaji kalau nggak pakai muqaddimah diterimanya susah nanti. Ini makanya ini saya sampaikan, ini baru amma ba'du, biar nanti jelas.
Biar kita ini tahu kenapa kemudian para ulama kalau ngajar Islam kok dengan cara-cara ini. Haji, kenapa tidak langsung disuruh sana? Tuh tengok Ka'bah, kok pakai latihan dulu di sini dengan Ka'bah palsu di alun-alun Surabaya. Labbaik Allahumma hajjan, pakaiannya ihram, Ka'bahnya triplek. Kenapa itu ditempuh? Ini semua adalah dalam rangka memasukkan Islam pada sebuah bangsa dan negara yang berbeda dengan bangsa Arab. Rasulullah orang Arab pasti punya jenggot. Orang Indonesia ras Smith, tidak ras Mongoloid, gak punya jenggot. Maka ulama dulu gak ada yang berdebat masalah jenggot di Indonesia. Mau jenggot ya jenggoten, mau ndak ya ndak apa-apa, ndak usah ribut. Wong kita bangsa Mongoloid. Nabi ini orang Arab, rasnya Smith, bisa makan pakai 3 jari karena yang dimakan kurma sama roti. Lah orang Indonesia makanannya soto. Kalau memaksa 3 jari, sotonya kocar kacir. Rasulullah di Arab kurbannya unta. Kalau di sini tidak tumbuh unta, tumbuh wedhus sama sapi, maka kurbannya sapi. Kalau maksa kurban pakai unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang Surabaya. Loh, dari dulu kan nggak ada ulama berdebat yang begitu. Akhir-akhir ini aja banyak orang yang tidak lagi memahami hakikat Islam yang ada di Indonesia. Nggak kenal. Orang Arab di sana yang perempuan bisa pakai jubah panjang, nutup auratnya pakai jubah. Kalau orang sini nutup auratnya pakai celana. Kenapa? Kalau pakai jubah panjang yang perempuan tidak bisa derep, tidak bisa tandur. Kan susah, mau ditanahnya cemek, tapi tetap tutup aurat. Kayak gini. Puasa ya sama aja, cuman kalau puasa di Indonesia pakai mercon malam-malam tuk-tuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketiga, saya mengamati
Beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muafik bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, pendengar masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muafik ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.